Salam jumpa. Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan teknik perulangan dalam sintaks for untuk pemrograman dasar menggunakan bahasa C. Di layar Anda sudah terlihat ada sebuah contoh code singkat untuk menghitung atau menentukan bilangan terbesar dari 3 buah inputan. Di sini dapat Anda lihat bahwa ada 3 kali proses meminta inputan pada baris kelima, pada baris ke-8, dan pada baris ke-13. Karena kita ingin meminta inputan dari user sebanyak 3 kali. Ini akan saya jalankan untuk testing. Misalnya saya input 4, 5, dan 3, maka akan dikembalikan bilangan terbesar 5. Oke, ini sama dengan materi pada pertemuan dan tutorial sebelumnya. Tapi kali ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat lebih lanjut dari struktur code yang sedang ditampilkan di layar. Ada 3 bagian yang berulang. Kita memerlukan 3 bagian ini, printf bilangan pertama lalu scanf, printf bilangan kedua lalu scanf, dan seterusnya, serta bagian pengecekan max dan if A sama dengan max itu berulang. Ada bagian yang berulang, khususnya di sini. Ada bagian yang berulang. Bagaimana kalau kita meminta inputan sebanyak 5 kali? Contohnya, saya sudah membuat code yang di sini. Terbesar dari 5 bilangan. Itu berarti kita akan melakukan bagian yang berulang lebih banyak lagi. Di sini perulangan yang persis sama, hanya berbeda pada tulisan bilangan ke berapanya. Ada pada blok baris 8 sampai 11, 13 sampai 16, dan 18 sampai 21, terakhir 23 sampai 26. Pada contoh menginput 5 bilangan ini saya eksekusi dulu untuk menunjukkan bahwa code-nya berjalan. 1, 2, 3, 4, 0. Yang terbesar adalah 4. Seiring dengan bertambahnya jumlah input yang ingin kita lakukan, maka code yang sama berulang semakin banyak. Ini sangat boros code dan tidak mudah untuk dibaca, serta tidak efisien. Solusinya adalah kita menggunakan perulangan. Pada code berikutnya di sini, saya sudah menyiapkan sebuah metode perulangan yang memanfaatkan konsep for. Tolong lihat, inisialisasi saya tambahkan dengan sebuah variabel baru, variabel i di sini. Di sini saya meminta input 10 buah bilangan. Untuk bilangan pertama, saya pisahkan dari blok perulangan, karena bilangan pertama selalu dianggap sebagai nilai maksimum dahulu. Lalu untuk ke-9 bilangan berikutnya, saya gunakan blok for, di mana di sini adalah variabel i digunakan untuk titik awal, lalu ada syarat di sini, lalu ada iteratifnya, penaikannya. I++ adalah i plus 1. Cara membacanya seperti berikut. Untuk i yang dimulai dari 1 hingga i kurang dari sama dengan 9 dan peningkatan iteratif 1 atau plus 1, lakukan hal berikut. Baris 10 sampai baris 14 adalah bagian yang di dalam blok perulangan. Ini kita sebut blok perulangan. Bagian ini akan diulangi terus. Setelah sampai di bawah, kembali lagi ke atas. Setelah sampai ke bawah, kembali lagi ke atas, dan seterusnya, hingga syaratnya tidak dipenuhi lagi. Dalam kasus kita, variabel i akan dimulai dari nilai 1. Lalu dia akan mengerjakan perulangan blok 10 sampai 14. Kemudian nilai i akan ditambah 1 karena i plus di sini. I plus 1. Sehingga pada kali pertama, ini kali pertama,
nilai I adalah 1, pada kali kedua nilai I adalah 2, pada kali ketiga nilai I adalah 3, dan seterusnya sampai nilai I kali ke-9, nilai I-nya adalah 9. Setelah proses yang ke-9 kali, nilai I ditambah lagi dengan 1, sehingga I menjadi 10. Tapi karena I sudah menjadi 10, tidak memenuhi syarat I kurang dari sama dengan 9, maka blok perulangan akan berhenti bekerja, keluar dari blok tersebut, dilanjutkan untuk eksekusi baris berikutnya, dalam hal ini baris ke-17. Itulah cara kerja blok perulangan. Kita lihat di sini, isi dari bloknya sendiri adalah meminta inputan dari layar, scanf, dimasukkan ke dalam variabel A. Lalu setiap kali sesudah dimasukkan ke dalam variabel A, maka dibandingkan apakah nilai A, inputan yang terakhir dilakukan oleh user, lebih besar dari nilai max. Jika ya, nilai max diganti dengan nilai A. Dengan demikian, jika ada angka yang lebih besar daripada angka terbesar yang disimpan di variabel A, maka nilai variabel tersebut max akan diubah sesuai dengan nilai inputan yang terbesar tersebut. Di paling akhir, baris 17 baru dicetak bilangan terbesar. Saya akan tunjukkan dengan mengeksekusinya. Kali ini kita harus menginput 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10-nya misalnya saya masukkan angka 3 lagi. Bilangan terbesar tetap akan dihitung 9. Saya eksekusi sekali lagi. Misalnya kali ini 5, 7, 8, 9, lalu 10, lalu 3, 2, 1, 0, 7. Yang terbesar akan tetap 10. Jadi dengan menggunakan blok perulangan di sini sangat menghemat panjang code kita. Code kita juga lebih mudah dibaca, readable, dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Perhatikan pada model sebelumnya ini hanya dengan 5 bilangan sudah membutuhkan total 30 baris. Sedangkan kita di sini ada 10 bilangan hanya membutuhkan 19 baris. Bayangkan jika kita perlu melakukan perulangan atau proses yang terotomasi sampai ribuan kali, maka penggunaan perulangan akan sangat mengefisienkan waktu. Demikian penjelasan pertama dari penggunaan perulangan for. Kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Terima kasih.